Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati. Selamat siang, sehat semuanya? Alhamdulillah jika Bapak dan Ibu sehat semuanya. Perkenalkan, saya Ismail Albar Heriadi. Hari ini saya senang mendapatkan kesempatan untuk hadir di hadapan Bapak dan Ibu sekalian. Dalam waktu kurang lebih 20 menit ke depan, saya akan menjelaskan kepada Bapak dan Ibu tentang bahaya dan ciri-ciri nyamuk Aedes aegypti, fase-fase yang dialami jika terkena demam berdarah. Ada juga hal-hal yang tidak boleh dilakukan pada saat terkena demam berdarah dan cara mencegah agar tidak terkena penyakit demam berdarah. Di akhir presentasi nanti, Bapak dan Ibu bisa memahami apa yang harus dilakukan untuk mencegah penyakit demam berdarah dan seperti apa ciri-ciri dan penanganannya jika ada anggota keluarga yang terkena penyakit demam berdarah. Demam berdarah dengue adalah penyakit yang ditularkan oleh nyamuk yang membawa virus dengue, yang terjadi di daerah tropis dan subtropis di dunia, salah satunya di Indonesia. Nyamuk ini bisa dikenali dari pola belang-belang putih di sekitar tubuh dan kakinya. Mereka tinggal dan berkembang biak di tempat yang banyak airnya, seperti selokan, vas atau pot tanaman, kolam renang, tempat sampah, atau benda dan tempat yang dapat menampung genangan air lainnya. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu, jika menemukan nyamuk dengan ciri-ciri tersebut, untuk berhati-hati. Dan juga, nyamuk Aedes aegypti ini suka dengan baju-baju yang menggantung atau menumpuk seperti cucian baju. Jadi masukkanlah baju-baju ke dalam lemari atau tempat yang tertutup. Dan jangan terlalu banyak baju-baju yang menggantung seperti di belakang pintu, belakang lemari, atau tumpukan baju di atas kasur. Data Kementerian Kesehatan pada Januari 2019 menyebutkan jumlah penderita penyakit demam berdarah dengue sebanyak 13.683 orang dari 34 provinsi. Satu gigitan saja dari nyamuk Aedes aegypti bisa membuat manusia terkena penyakit demam berdarah. Berikut fase-fase jika terkena penyakit demam berdarah. Yang pertama, ada fase demam. Yang kedua, ada fase kritis. Dan yang ketiga, ada fase pemulihan. Pertama, fase demam. Fase demam ini ditandai dengan naiknya suhu tubuh hingga mencapai 40 derajat Celcius dan munculnya bintik atau ruam merah pada kulit. Demam tinggi biasanya dialami 2-7 hari. Saat demam, biasanya disertai dengan gejala lainnya, misalnya muntah-muntah, sakit kepala, nyeri otot tulang dan sendi, badan lemas, dan juga sakit tenggorokan. Jadi, Bapak dan Ibu, jika menemukan gejala seperti yang saya sebutkan barusan, untuk agar berhati-hati dan tidak menganggap remeh sakit tersebut. Karena bisa saja itu bukan sakit demam biasa, tetapi gejala dari demam berdarah. Maka dari itu, Bapak dan Ibu harus mulai waspada dan segera berobat ke dokter terdekat untuk pemeriksaan lebih lanjut. Yang kedua, ada fase kritis. Dalam fase kritis inilah, pasien penyakit demam berdarah kerap lalai dan berisiko kehilangan nyawa. Sebab, pada fase ini suhu tubuh menurun dan gejala demam tak lagi terasa. Hilangnya demam ini kerap disalahartikan bahwa pasien sudah pulih. Padahal, pasien justru perlu mendapatkan penanganan yang lebih intensif di rumah sakit untuk menyelamatkan nyawanya. Fase kritis ini biasanya terjadi sekitar 7 hari sejak gejala awal demam. Dan
Lama fase ini sekitar 1-2 hari. Bila pasien tak mendapatkan penanganan yang tepat, kondisinya akan semakin parah dan nyawanya pun tak terselamatkan. Tanda masa kritis selain hilangnya demam antara lain perut terasa nyeri, mual, ada rasa gelisah, dan juga pucat. Saat terjadi demam yang antara lain disertai dengan bintik-bintik merah di kulit, segera periksakan diri dan minta tes darah. Apabila dinyatakan positif, pasien penyakit demam berdarah semestinya langsung dirawat di rumah sakit. Yang ketiga ada fase pemulihan. Pada fase pemulihan, pasien penyakit demam berdarah masuk masa pemulihan yang berlangsung selama 2-3 hari sesudah fase kritis. Meski disebut fase pemulihan, pasien belum sepenuhnya aman. Pasien akan dipantau oleh dokter dan dianjurkan meminum banyak air putih dan juga beristirahat total. Nah, itu tadi adalah fase-fase di mana jika kita terkena penyakit demam berdarah. Selanjutnya, ada 3 hal yang pantang dilakukan saat kena demam berdarah. Yang pertama, jangan minum obat-obatan tertentu. Saat sedang terkena demam berdarah, Anda disarankan untuk beristirahat penuh dan mengkonsumsi obat-obatan. Namun, orang yang sakit demam berdarah dilarang mengkonsumsi aspirin atau ibuprofen yang bisa meningkatkan resiko pendarahan. Untuk mengatasi demam, ada baiknya untuk meminum paracetamol untuk menurunkan demam dan juga nyeri sendi. Yang kedua, jangan sampai kekurangan cairan. Orang yang sedang terkena demam rentan mengalami dehidrasi. Jangan lupa cukupi kebutuhan cairan tubuh kita dengan banyak meminum air putih. Minumlah setidaknya 6-8 gelas air putih perharinya. Untuk menghindari dehidrasi dan mempercepat proses penyembuhan demam berdarah, kita bisa mengkonsumsi buah jambu biji merah. Seperti yang dipublikasikan di Journal of Natural Medicine, jambu biji merah mampu merangsang pembentukan platelet atau trombosit darah baru. Jambu biji merah juga kaya akan quercetin, yaitu senyawa kimia alami yang bisa ditemukan dalam berbagai jenis buah dan sayur. Quercetin memiliki manfaat sebagai anti peradangan dan juga antihistamin. Quercetin juga bekerja dengan mencegah pembentukan mRNA virus. Ini merupakan materi genetik penting pada virus dengue. Tanpa materi genetik ini, virus tidak dapat berfungsi dengan baik. Nah, bila pembentukannya dihambat, maka virus akan sulit untuk berkembang dan bisa menekan pertambahan virus di dalam tubuh. Jambu biji merah juga memiliki vitamin C yang dapat membantu meningkatkan sistem imun. Melalui mekanisme-mekanisme ini, jus jambu biji merah dapat mempercepat penyembuhan demam berdarah. Meskipun demikian, bukan berarti upaya pemulihan yang kita lakukan hanya bergantung dengan mengkonsumsi jambu biji merah. Kita juga perlu mengkonsumsi makanan bergizi untuk demam lainnya, guna membangun daya tahan tubuh yang lebih kuat. Jadi, jangan mengandalkan jus jambu biji merah saja, karena tahu jus jambu biji merah dapat membantu upaya pemulihan, tetapi harus makan makanan yang bergizi juga. Nah, biasanya kalau sedang sakit suka sulit untuk makan, entah karena itu malas makan atau karena tidak nafsu makan. Paksakan saja agar kita bisa mendapatkan asupan makanan yang dapat meningkatkan daya tahan tubuh.
karena daya tahan tubuh bisa membantu mempercepat penyembuhan dan bisa menahan bahkan melawan serangan virus dan membuat kita tidak terserang virus dan sakit lebih parah lagi. Tetapi jika kita tidak ada asupan yang bergizi, virus akan menyerang kita dan virus dengan mudah menyerang karena tidak ada istilahnya energi untuk mengaktifkan benteng pertahanan di tubuh kita. Fungsi jus jambu biji merah untuk orang yang terkena demam berdarah. Yang pertama, mempercepat pembentukan trombosit darah baru. Seperti yang disebutkan sebelumnya, bahwa jambu biji merah mengandung vitamin C yang sangat tinggi. Di dalam tubuh, vitamin C dapat membantu meningkatkan kerja sistem imun dalam menghentikan virus dengue. Peningkatan sistem imun juga dapat merangsang pembentukan platelet atau trombosit darah baru. Hal ini sangat bermanfaat untuk mengembalikan jumlah trombosit yang hilang akibat pendarahan selama fase kritis demam berdarah. Di samping itu, jambu biji memiliki suatu komponen bioaktif bernama trombinol yang berperan penting dalam pengaturan produksi trombosit. Manfaat jambu biji merah untuk demam berdarah ini dijelaskan dalam studi rilisan Asian Pacific Journal of Tropical Biomedicine. Cara kerja trombinol adalah yang terkandung dalam jambu biji ini bermanfaat untuk mengatasi kondisi penurunan trombosit yang termasuk yang disebabkan oleh demam berdarah. Yang kedua, membantu menghentikan pertumbuhan virus. Seperti yang disebutkan dalam riset yang dipublikasikan Journal of Natural Medicine sebelumnya, bahwa jambu biji memiliki senyawa aktif untuk menghambat proses infeksi virus penyebab demam berdarah. Alhasil, pertambahan jumlah virus penyebab demam berdarah di dalam tubuh dapat ditekan sehingga lebih mudah bagi sistem imun untuk mengalahkan virus. Yang ketiga, menyehatkan sistem peredaran darah. Selain mengandung zat bioaktif penghambat infeksi, jambu biji juga mengandung berbagai jenis mineral yang bermanfaat untuk sistem peredaran darah. Pada jambu biji terdapat magnesium, zat besi, fosfor, dan juga kalsium yang turut berperan dalam pembentukan trombosit dalam darah. Mineral fosfor bahkan memiliki fungsi khusus untuk memperbaiki jaringan-jaringan di sekitar pembuluh darah yang rusak dan mengalami kebocoran. Dari beberapa penelitian yang diketahui bahwa jambu biji merah mengandung senyawa aktif yang bermanfaat untuk pengobatan demam berdarah. Namun, studi yang dimasukkan masih dalam tahap penelitian awal yang hanya memperlihatkan potensi dari kandungan jambu biji merah. Hasil penelitian belum menunjukkan bukti yang cukup bahwa jambu efektif dalam mengobati demam berdarah. Cara mengkonsumsi jambu biji untuk demam berdarah yaitu ada berbagai macam. Walaupun belum pasti efektif, tidak ada salahnya bagi kita mencoba mengkonsumsi jambu biji untuk membantu penyembuhan demam berdarah. Selama ini penggunaan jambu biji merah untuk pengobatan alami demam berdarah lebih sering dilakukan dengan mengolah buahnya menjadi jus. Selain karena kandungan yang bermanfaat lebih banyak terdapat pada buahnya, jus juga menjadi olahan minuman yang tepat untuk pasien demam berdarah. Pasien biasanya mengalami dehidrasi sehingga membutuhkan tambahan asupan cairan. Namun,
Kita juga bisa memanfaatkan daun jambu biji merah sebagai obat alami, yaitu dengan merebus beberapa helai daunnya. Setelah itu, sari daun jambu biji merah bisa kita minum secara langsung untuk membantu menaikkan trombosit dan juga meringankan gejala dari demam berdarah. Pastikan juga untuk berkonsultasi ke dokter sebelum mengkonsumsi jus atau sari daun jambu biji merah untuk mengetahui resiko efek sampingnya terhadap kesehatan diri kita. Dan hal yang pantang dilakukan pada saat terkena demam berdarah yang terakhir ini adalah hindari hal-hal yang bisa membuat tubuh berdarah. Pantangan saat demam berdarah yang terakhir ini mewajibkan Anda untuk menghindari segala hal yang bisa membuat tubuh kita terluka, mengeluarkan darah. Pasalnya, saat terkena demam berdarah, tubuh akan kekurangan trombosit. Trombosit berfungsi untuk menggumpalkan darah, agar jika terjadi luka dan berdarah, tubuh tidak akan mengeluarkan darah terus-menerus. Nah, pasien demam berdarah memiliki trombosit rendah, rentan mengalami pendarahan. Disarankan untuk berhati-hati menghindari hal-hal seperti contoh untuk tidak menggosok gigi yang terlalu kencang, yang bisa menyebabkan gusi rentan sobek dan berdarah. Itulah hal-hal yang jangan dilakukan pada saat terkena demam berdarah dan sekilas info tentang manfaat dan juga cara mengkonsumsi jambu biji merah pada saat terkena demam berdarah. Selanjutnya, seperti apa yang sudah dianjurkan oleh Kemenkes untuk melakukan pencegahan demam berdarah, dengue adalah dengan cara 3M+. M yang pertama adalah menguras. Menguras tempat yang sering menjadi penampungan air. Contohnya bak mandi, kendi, toren air, selokan, dan lain-lain. M yang kedua adalah menutup. Menutup rapat tempat-tempat penampungan air. Menutup bisa diartikan dengan mengubur barang bekas di dalam tanah, agar tidak membuat lingkungan semakin kotor dan menjadi sarang nyamuk. M yang ketiga adalah memanfaatkan. Memanfaatkan kembali limbah, barang bekas yang berpotensi menjadi tempat perkembangbiakan nyamuk demam berdarah. Dan untuk plusnya adalah upaya tambahan untuk pencegahan, seperti 1. Pelihara ikan pemakan jentik. Yang kedua, gotong royong untuk membersihkan lingkungan. Yang ketiga, memperbaiki saluran air yang mampet dapat menjadi tempat berkembang biaknya nyamuk. Yang keempat, memasang kelambu pada saat tidur. Yang kelima, menanam tanaman pengusir nyamuk di rumah. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, dan ada 4 hal yang harus diingat oleh Bapak dan Ibu sekalian. Yang pertama yaitu ciri-ciri nyamuk Aedes aegypti. Yang kedua adalah fase-fase jika terkena penyakit demam berdarah. Yang ketiga, hal-hal yang tidak boleh dilakukan pada saat terkena demam berdarah. Dan yang keempat adalah cara mencegah penyakit demam berdarah. Jadi, Bapak dan Ibu bisa tahu apa yang harus dilakukan dan tahu cara penanganannya harus seperti apa. Saya harap Bapak dan Ibu bisa menerapkannya di rumah agar anggota keluarga di rumah tidak ada yang terkena demam berdarah, karena lebih baik mencegah daripada mengobati. Kenapa begitu? Karena mencegah itu harganya murah, tidak perlu mengeluarkan banyak uang, sedangkan mengobati harganya mahal karena banyak biaya yang harus dikeluarkan.
Terima kasih Bapak dan Ibu sekalian yang sudah hadir dan mendengarkan materi yang saya sampaikan. Semoga Bapak dan Ibu sekalian beserta keluarga di rumah sehat semuanya, dan ayo kita ciptakan situasi rumah bebas demam berdarah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.